Baba. Oh Rabataya Sanara Pakado Kuribi Kiribi Sanara Raya. Syukur. Terima kasih Bapa. Oh Kuribi Kiribi Sanara Raya. Kuribi Kiribi Sanara Pataya Sanara Raya. Oh demikian sakaraya yasi. Oh bakahya sanarabaya yasi. Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Amin. Engkau ditinggikan dan diagungkan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan pada saat ini. Biarlah roh Tuhan yang selalu mengurapi setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul demi namamu, Engkau hadir di tempat ini. Amen. Kami percaya Tuhan, begitu berharganya pribadi kami, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami. Kami percaya Tuhan, itulah kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, karena Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuja-Mu, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Berapa banyak yang percaya kita itu berharga di mata Tuhan, amin. Sangat berharga, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, menebus dengan darahnya yang mahal. Darah yang mahal cuma untuk kita, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersorak buat Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Gloria. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian kami, memuji-Mu, meninggikan-Mu. Bahkan kami mau bersorak sehingga kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami datang membawa pujian kami. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara, Satukan suara, nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat kedua tanganmu. Besar Tuhan Di atas segala. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami satukan hati kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan We puji give you Dia. glory. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise. For all that you are, we give you glory, We give you honor. we give you praise. Sekali lagi. Gloria,
terdengar pujian, lagu pujian bagi penebus kita. Amin. Mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sempurna. Bagi siapa? Bagi nama Tinggi-tinggi. tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang Tak lelah menyanyi juga. lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria. Sukacita Tuhan membawa setiap kita. Muliakan Tuhan, In excelsis Deo. Amin. Amin. Sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita. Damai-Nya luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Tinggi-tinggi. tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang Tak lelah menyanyi juga. menyanyi juga di hadapan penebus. Mulia Tuhan. Muliakan Tuhan, In excelsis. Sekali lagi katakan Gloria. Ya. Muliakan Tuhan. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Ya, in excelsis Deo. Amin. Sungguh nyata damai-Mu bagi setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Siapa yang percaya lambaikan tanganmu saudara. Tuhan luar biasa saudara. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati saudara. Amin. Amin. Mau saudara persembahkan hidupmu Amin. sebagai persembahan yang benar di hadapan Allah. Amin saudara. Kita adalah penyembah yang benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu saudara, hidupilah hidup itu dengan penyembahan saudara. Amin. Haleluya. Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oralabaya sikaralaya ralabo yaralaya si. Oh yaralaya sikaralaya namo yaralabaya sikaralaya namo. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ya. Ku rasakan Kedamaian kedamaian di hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan. Oh Bapa, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, kami sembah Kau. Oh ya ralabaya sikaralabaya ralabalabalabalabaya siadaralababa. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Oh Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah ora la mata ya shikara la baba. Oh ya shikara la bala 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 ya shikara la bala 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 ya sana. Kira la ya la bala 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 ya shi. hanya untuk Menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah. Amen. Ora la bala 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 ya shira baba.
dalam hidupku hanya untuk katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujudnya di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus, Yesus, Yesus. Ku sembahkan sujud Di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk oh Tuhan Yesus, Yesus, ku sembah di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, menyembah, menyembah Yesus. Oh Tuhan, keinginanku Bapa, keinginanku dalam hidupku hanya untuk menyembah, sembah Tuhan Yesus. Oh ya ralabaya syana marapo, iralabaya syana mo, iramataya syana lalamo, ya dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Inilah keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ora la baya seke la baya syana. Oh ya la baya la ya se. Oh ya la baya sikara la baya la ya syana la baya sana. Oh ya la baya se. Haleluya. Oh ya la baya syakara la baya syane. Ora la baya na mara la baya se na bara baya sana. Irata na mo ya la mo ya la ya se. Haleluya. Oh di hadiratmu, di hadiratmu Tuhan. Oh ya la ya sane, ya la baya sana. Hanya dekatlah saja ku aman, hanya dekatlah saja ku tenang. Oh ya naralamo, ya naralaya syadara ya Bapa.
Shikarala yarala boyarala yase. Orala mayanarala maya shikarala boyarala maya shikarala yarabo. Hirala yana morala yasikarala yana morala mala 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 maya shara. Oh Jesus, sikarala yana 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 yasikarala boyarala yas. Yarala yarala boyarala yas. Hirala yasikarala yarala boyarala yasikarala bo. Yarala yarala yasikarala yarala yarala yasikarala bala 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 bala. Kore mekete shiakata la bala bala baya yarala boya se yarala yarala yas. Oh Tuhan, oh Shana boya baba. Oh ya narala yas. Ikana mahatara ya kure keno moko kia ada ya sakada baya sana kore mekera ya sana ya ku irabaka ya sakada baya shikara shikara ya kore mekere ya sana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berikan pujian kepada Engkau Bapa. Kami berikan penyembahan kepadamu Tuhan. Oh ya Rabba ya Shikara Rabba ya Jadi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, ya. Namamu besar dan layak dipuji. Mari bangun berdiri saudaraku. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami nyanyikan bagimu. Keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di tempat ini. Oh biarlah Engkau dimuliakan. Biarlah payah Nyanyian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, besar dan layak dipuji. Amin Tuhan.
Sebab Engkau lah yang besar. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab Engkau besar. Namamu besar dan layak dipuji. Yesusku besar. Namamu besar dan layak dipuji. Jesus. Haleluya. Yes, Oh, amin. terima kasih Roh Kudus. Namamu besar Tuhan, Amin. dan namamu layak kami puji Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah datang ke bumi ini Tuhan. Amin. Kami yang tidak punya pengharapan menjadi berpengharapan di dalam Engkau. Ya. Kami yang lemah menjadi kuat karena Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur karena kami punya waktu untuk kami memuji Engkau. Amin. Bersekutu Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mengambil bagian yang terbaik untuk datang di tempat ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Karena kami mau belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Karena firman-Mu itulah yang akan memerdekakan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami Tuhan Yesus. Sehingga kami jadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan kabar baik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim musik, buat praise worship, buat nanti. Thank you. Oke, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Judul khotbahnya adalah Mari Menyembah Yesus. Ayatnya Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita mau baca sama-sama. Ayatnya cukup panjang ya. Supaya kita berinteraksi, maka saya akan bacakan yang putih, Bapak Ibu baca yang merah ya. Iya, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke. Saya akan bacakan, saya baca yang putih, Bapak Ibu baca yang kuning ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Semua imam kepada dan para ahli Taurat bangsa Yahudi dan dimintanya keterangan dan mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, selanjutnya. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Engkau untuk kali, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu,
Dan dengan segera sesudah kami menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya menyembah dia. Ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Sukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Ya, puji Tuhan. Ya, diberkatilah mereka yang mendengarkan membaca firman Tuhan dan mendengarkannya dan melakukannya. Oke, Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai 12 ini bercerita tentang kelahiran Yesus dari sudut pandang orang Majus dan Herodes. Kalau di Lukas nanti kita bisa baca kelahiran Tuhan Yesus dari sudut pandang gembala, ya kan? Masing-masing ada sudut pandangnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita ingin belajar hari ini tentang firman Tuhan. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, ya. Yang pertama, apa itu kabar baik? Ya. Yang kedua, bagaimana kita menerima kabar baik itu? Ya. Dan yang ketiga, bagaimana kabar baik itu mengubah kehidupan kita menjadi penyembah yang benar. Maka judulnya, mari menyembah Yesus. Kita akan belajar poin yang pertama, oke? Siap Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, apa kabar baik? Nah, kabar itu sesuatu yang sudah terjadi, ya, sesuatu yang sudah terjadi. Jadi misalnya saya dapat kabar dari Ko Handri, Van, aku barusan dikirimin 1 truk duren, kamu mau enggak? Nah, itu kabar, truknya sudah datang, ya kan, durennya sudah di rumah dia. Nah, kabar itu bisa menjadi kabar baik buat saya, bisa menjadi kabar buruk. Nah, kabar baik apa? Kalau saya suka duren, wah, oh iya, saya suka duren, oke, saya akan ke tempat Mundri. Tapi kabar buruk, kalau saya penjual duren, ya kan? Berarti orang-orang temannya Andri yang biasanya beli ke tempat saya, akhirnya dia makan gratis tempatnya Andri. Kabar itu jadi kabar buruk. Nah, sebetulnya kabar itu netral, ya, kabar itu netral. Tetapi setiap kabar bisa menjadi kabar baik, bisa menjadi kabar buruk, atau kabar yang biasa-biasa. Ketika kita membaca Matius 2 ayat 1 tadi, ya, kita melihat ada 2 kelompok bagian orang. Yang pertama adalah orang-orang Majus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendengar kabar kelahiran Yesus. Dan mereka menerimanya sebagai kabar baik. Betul? Kita baca, orang Majus dari timur menerima kabar tersebut dan mereka melakukan perjalanan yang jauh. Bapak Ibu, kalau kita baca, ya, orang Majus, kalau di dalam drama-drama, di dalam acara-acara sekolah minggu itu, orang Majusnya jumlahnya berapa? 3, ya kan membawa mur, kemenyan, satunya apa? Mas, ya kan, Mas Ivan, ya kan, membawa 3. Tapi sebetulnya yang namanya orang Majus itu kalau berjalan rombongannya itu jumlahnya ratusan, bahkan bisa ribuan. Kenapa? Karena mereka orang yang sangat kaya, mereka membawa harta. Enggak mungkin mereka berjalan hanya bertiga, mereka pasti dirampok habis-habisan. Maka mereka harus membawa rombongannya, pasukan berkudanya, membawa kemahnya, karena perjalanannya bukan 1-2 jam, bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Mereka harus membawa rombongan yang besar, sehingga kalau ada perampok, ada apapun yang hendak merampok harta mereka, mereka akan takut karena rombongannya jumlahnya besar. Ya, jadi mereka melakukan persiapan yang tidak sedikit. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kabar itu kabar baik, kabar yang layak diperjuangkan untuk mereka bertemu raja, ya, yang baru akan lahir.
Nah, tapi sebaliknya ada pihak lain yang namanya Herodes, ya kan? Herodes mendengar kabar yang sama, tapi kabar itu menjadi kabar buruk buat dia. Kenapa? Karena menurut nubuatan di ayat yang ke-5 dan 6 bahwa akan lahir seorang pemimpin bangsa Israel. Herodes saat itu memimpin bangsa Israel. Jadi dia takut kalau pemimpin ini akan menggeser posisinya dan menjadi raja Israel. Ya, kabar ini kabar buruk. Maka dia melakukan segala cara untuk mencoba menyingkirkan raja yang baru lahir ini. Ya. Satu kabar yang sama. Yang satu bisa menerimanya sebagai kabar baik, yang satu menerimanya sebagai kabar yang buruk. Pertanyaannya, bagaimana kita menerima kabar kedatangan Yesus? Mungkin ada yang berkata, wah Pak Ivan, saya sudah 20 tahun jadi orang Kristen. Setiap Natal ya kabarnya itu aja, Yesus sudah datang. Betul. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita seperti orang Majus? Apa kita seperti Herodes? Enggak ada lah ya seperti Herodes. Atau mungkin kita seperti orang yang, ya itu kabar biasa lah. Desember kan mungkin hari Natal, ya kita merayakan Natal. Ya Tuhan Yesus sudah datang. Apa bedanya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menerima kabar baik itu. Mau Bapak Ibu? Yes. Ya. Jadi bagaimana kabar baik tentang kelahiran Yesus ini, ya, bagaimana kabar tentang kelahiran Yesus ini menjadi kabar baik. Ya, jadi ada berita tentang kelahiran Yesus. Di minggu Advent ini adalah minggu-minggu di mana firman Tuhan berbicara mengenai kedatangan Yesus. Tapi bagaimana kabar kedatangan Yesus ini bisa menjadi kabar baik buat kita. Nah Bapak Ibu, di depan ada gambar orang bawa apa itu? Pelampung ya. Ini namanya lifeguard ya. Jadi kalau di pantai-pantai yang dijaga itu selalu ada penjaganya. Mungkin kita pernah nonton Baywatch gitu ya. Nah, ya, orang-orang yang menjaga pantai ya. Nah, mereka itu biasanya perenang-perenang yang unggul. Tapi tahukah Bapak Ibu, menjadi penjaga itu enggak gampang. Ternyata ada latihannya. Nah, salah satu latihannya ya, ketika ada orang yang tenggelam, mereka tidak akan langsung menyelamatkan orang itu. Mereka akan menunggu orang itu sampai kekuatannya habis, baru ditolong. Wih, kok ngeri? Iya, ternyata ya itu ilmunya berkata seperti ini. Ketika orang mau tenggelam, ya, gitu ya, misalnya tidak bisa berenang di pantai, keseret ombak dan orang itu akhirnya berteriak tolong-tolong minta karena terbawa arus ya. Nah, ketika orang itu punya kekuatan, orang itu akan menggunakan semua kekuatannya untuk dia bisa ngambang berenang ya. Dan kalau dalam kondisi seperti itu ya, si lifeguardnya ini mencoba menolong, itu sangat berbahaya buat keduanya. Yang pertama, yang mau ditolong ini masih punya tenaga dan dia bisa tangannya karena tidak terkontrol, dia bisa memukul si lifeguardnya itu. Atau karena dia panik, dia akan bisa memegang lifeguardnya dan menariknya ke bawah sehingga dua-duanya tenggelam. Jadi apa yang dilakukan oleh lifeguardnya itu? Lifeguardnya ini akan menunggu sampai yang mau tenggelam ini kehabisan tenaga. Begitu kehabisan tenaga itu, begitu ya. Nah, si lifeguardnya ini turun, dipegang kepalanya. Yang dipegang kepalanya ditarik sampai ke pantai. Nah, ya. Jadi bagaimana kabar baik tentang kelahiran Yesus itu bisa menjadi kabar baik? Ya. Kalau kita menyadari bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menyadari bahwa di luar Yesus apapun yang kita miliki itu enggak ada artinya. Kita tidak membawa sesuatu pun yang kita bangun di dunia ini ke surga nanti. Ya. Kita tidak membangun apapun yang kita lakukan di dunia ini ke surga nanti. Artinya kehidupan kita di dunia ini ya
Tanpa Yesus tidak ada artinya. Ketika kita menyadari itu, maka kabar tentang kedatangan Yesus menjadi kabar baik buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, rasanya semuanya tegang-tegang ya. Ada amin Bapak Ibu, pegang tangan, yes ya. Ini kabar baik Bapak Ibu, orang dengar kabar baik itu yes gitu, semangat, tidak tegang gitu ya. Oke, saya tunjukkan sebuah. Nah, saya udah beli papan tulis, ini saya sumbangkan ke gereja, papan tulisnya baru. Ya, saya pengen bisa ngajarin Bapak Ibu ya. Selama ini kalau pakai ini kan nggak bisa nyoret-nyoret, tapi kalau pakai ini saya bisa nyoret-nyoret. Ya Bapak Ibu, kehidupan kita itu punya fokus Bapak Ibu. Ya, fokus. Fokusnya apa? Nah, kita ditakdirkan atau dilahirkan punya fokus ya dalam kehidupan kita. Kalau ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, kehidupan kita ya. Kehidupan kita fokusnya itu satu. Aku. Itu fokusnya. Makanya kita selalu berusaha supaya aku jadi besar, supaya aku diberkati, supaya hidupku nyaman, ya, supaya aku dianggap orang, supaya aku. Fokusnya aku. Kehidupan kita seperti itu. Makanya banyak orang berusaha, banyak orang melakukan berbagai cara. Ya, kita membangun karir kita membangun usaha kita, apapun, seringkali tanpa disadari fokusnya adalah aku. Untuk aku. Ya, untuk aku. Nah, ini kehidupan yang Tuhan lihat, kehidupan yang sia-sia. Kenapa? Karena aku ini seperti orang yang membangun di atas pasir. Rapuh, kemampuan kita terbatas, kekayaan kita ada batasnya, keahlian kita ya tidak selamanya kita miliki. Makanya firman Tuhan katakan ketika hujan datang ya, kemudian petir, banjir, ya kan, ya membuat hidup kita jadi berantakan. Karena dasarnya enggak benar, ya dasarnya enggak benar, ya akunya menjadi retak gitu ya, keakuannya ini menjadi retak. Ya. Dulunya kita bisa mengandalkan mungkin kegagahan kita, tapi ketika sakit penyakit diterima orang itu, apa yang selama ini dibanggakan enggak ada artinya. Mungkin kita beranggap, oh aku punya koneksi, si A, si B di pemerintahan, si C, si W, Wisnu misalnya, ya koneksinya, ya kan. Wah, Mas Wisnu bisa apa aja, bisa saya andalkan. Tapi ternyata Mas Wisnu ke lain hati, ya kan. Dan akhirnya hati kita hancur, keakuan kita hancur, ya. Semua yang kita banggakan di dunia, semua yang kita andalkan di dunia itu sementara Bapak Ibu. Ya. Tapi puji Tuhan, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus datang ya, lewat kasih karunia-Nya. Ya, lewat kasih karunia Yesus datang untuk mengganti aku ini menjadi Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, menjadi Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berubah Bapak Ibu. Yesus dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Teman kita bisa berubah. Dulu pas sama-sama susah, temenan. Begitu teman kita ini sukses, dipanggil aja, sopo kowe. Lupa ya kan. Orang bisa berubah, pasangan kita bisa berubah. Ya kan, ada orang yang mengandalkan anaknya, ya kan. Tetapi anak kita suatu ketika akan menjadi milik orang lain, menjadi milik dari pasangannya, ya kan. Dan hatinya akan tertaut kepada pasangannya lebih kepada kita. Saya punya anak Stefani, ya kan satu, udah punya pacar, ya. Dia teleponan pacarnya lebih lama dibanding telepon dengan saya.
Padahal saya yang biayain teleponnya, ya kan. Tapi dia teleponan pacarnya lama, bisa malam gitu ya. Ngapain non? Ngobrol, dari jam berapa? Sudah 2 jam. Padahal telepon papahnya 5 menit enggak ada, 1 menit. Udah ya Pak, udah ya Pak, udah ya Pak. WA aja gitu, Pak butuh ini, udah ya Pak. Gitu. Tapi kalau ngobrol sama pacarnya, dari A sampai Z, ya kan, betul ya. Pak Andri tahu nih, anaknya 2 di Jogja, mungkin udah punya pacar juga. Ya, kita nggak bisa mengandalkan aku, tapi kita bisa mengandalkan Yesus. Amin. Makanya ini kabar baik Bapak Ibu. Kabar yang sangat baik. Yesus datang mengisi kehidupan kita. Ya, makanya kalau Charles Spurgeon bilang gini, bisa ke depan. A man has to come to the end of his life, harusnya bukan his life, before in order the grace to come in his life. Seseorang harus mencapai akhir kemampuannya terlebih dahulu agar kasih karunia bisa masuk ke dalam hidupnya. Amin. Jadi kayak orang yang berenang, yang kelelep tadi, ya, dia harus merasa Tuhan tolong, gitu. Sebenarnya Tuhan dari tadi pengen nolong kita, pengen masuk dalam kehidupan kita. Tapi seringkali keakuan kita menguasai kita. Saya masih bisa, saya masih mampu, saya masih kuat. Ya, tapi ketika kita menyadari, ya, bahwa keakuan kita itu tidak bisa menyelamatkan kita, maka Kristus menggantikan kita. Amin. Apakah Bapak Ibu harus kepentok dulu? Enggak. Ya, menyadarinya enggak perlu kepentok dulu, enggak perlu tenggelam dulu. Bapak Ibu bisa lihat orang yang tenggelam, oh iya ya, orang tenggelam gitu ya. Oh iya, berarti saya enggak perlu tenggelam. Ya, kita bisa belajar. Makanya hari ini kita ada di tempat ini supaya kita enggak perlu ya membangun rumah dulu di atas pasir, hanyut, lalu baru bangun di atas batu karang. Ya, terlalu lama, terlalu sakit prosesnya. Kita bisa belajar dari firman Tuhan dan kita mulai membangun hidup kita di atas batu karang. Amin. Yes, amin. Oke, lanjut ya. Nah, itu yang kedua. Nah, tadi yang pertama, apa kabar baik itu? Kabar baiknya bahwa Yesus datang untuk mengisi kehidupan kita, mengganti keakuan kita menjadi fokusnya kepada Yesus. Nah, bagaimana sekarang menerima kabar baik itu? Nah, Bapak Ibu, saya ajarin. Ada kabar, ada nasihat. Ya, kabar itu adalah berita yang sudah terjadi. Yang kita perlu lakukan adalah kita percaya dan menerima. Andri tadi bilang, "Koh, ada duren di rumahku. Ambil lo. Ya, aku sudah sediakan buat kamu." Nah, kalau saya percaya perkataan Andri, maka saya akan bertindak sesuai apa yang saya percayai. Amin. Ya, saya akan ke rumah Andri. "Dri, mana durennya?" Mari sudah saya sediakan. Tapi kalau orang yang enggak kenal Andri, sopo Andri kuwi? Wah, hoak iki, hoak. Oh, durian kan mahal, apalagi durian yang dibawa oleh Andri ini musangking. Semoga perkataan ini menjadi kenyataan. Ya, musangking gitu ya, 1 kilonya 700.000. Ya kan, ini hoak, bohongan. Andri itu cuma biar kontennya naik misalnya ya. Tetapi kalau kita percaya maka kita akan menerimanya. Amin. Itu sebuah berita. Tapi berbeda dengan nasihat Bapak Ibu. Ya, nasihat itu selalu kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Misalnya nasihat apa? Supaya tubuh kita jadi kurus. Ya, nasihat supaya jadi kurus, mesti kita melakukan sesuatu. Misalnya tadinya makan 3 kali, jadi makan 1 kali. Atau tidak makan sama sekali. Ya, harus olahraga. Kita harus melakukan sesuatu dulu untuk menerima nasihat itu. Nah Bapak Ibu, di dalam kekristenan, ya, kedatangan Yesus bukan nasihat. Kedatangan Yesus adalah kabar baik. Amin. Sebuah kabar baik bahwa kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk menerima keselamatan itu. Kita tidak perlu melakukan apapun. Wah Pak Ivan yang benar nih, Pak Ivan ngajarin tidak ada busarah, ngajarin
teologi baru nih. Wah, tidak perlu melakukan apapun untuk menerima keselamatan. Ya, nanti kita teruskan firman ini sehingga Bapak tahu keseluruhannya. Tetapi makanya disebut bukan nasihat yang baik, disebut sebagai kabar baik. Artinya apa? Yesus sudah datang dan Yesus sudah mati buat kita. Makanya kita bisa menerima keselamatan itu. Amin. Apakah kita perlu melakukan sesuatu? Apakah kita perlu berusaha sesuatu untuk mendapatkan keselamatan itu? Enggak bisa. Yang kita lakukan itu, ya saya katakan seperti sampah. Perbuatan baik kita itu seperti sampah. Jadi apa sebenarnya Pak Ivan yang kita lakukan? Mari kita lihat. Ya, ada 2 ayat yang Bapak Ibu harus baca dan harus mengerti. Saya bacakan ayat yang pertama, Efesus 2 ayat 8-9, ini Paulus yang berkata-kata di dalam surat Efesus. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita datang ke gereja, bukan karena kita berdoa, bukan karena kita berpuasa. Ya, tetapi karena Tuhan sudah menyediakan buat kita. Ya. Lalu kemudian Yakobus, ini yang nulis Yakobus, ya. Apa keuntungannya saudara-saudaraku bagi seorang yang mengatakan dia memiliki iman dan tidak memiliki perbuatan? Dapatkah iman menyelamatkan? Loh, kok ayat selanjutnya berkata seperti itu? Katanya kita menerima keselamatan oleh iman. Tapi apakah iman menyelamatkan? Nah, Bapak Ibu, Yakobus dan Paulus tidak bertentangan, tetapi kebenarannya adalah seperti yang di bawah. Kira-kira jawabannya yang A atau B, Bapak Ibu? Ayo, yang A atau B? Kita diselamatkan karena kita beriman dan melakukan sesuatu, atau karena kita cukup beriman? Yo, yang A atau B? Hah? Cukup beriman. Terima kasih Pak Andri. Jawaban yang betul, betul. Kita diselamatkan menerima Yesus kabar baik itu buat kehidupan kita. Karena kita percaya sama Dia, beriman sama Dia. Ya, tidak ada perbuatan yang perlu ditambahkan dalam iman kita. Tapi iman yang benar kepada Yesus Kristus menghasilkan perbuatan-perbuatan. Amin Bapak Ibu. Karena kita beriman maka kita ada di tempat ini. Bapak Ibu tidak datang ke tempat ini supaya Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu. Enggak. Bapak Ibu ada di tempat ini karena Tuhan sudah menyelamatkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah beriman. Maka Bapak Ibu ada di tempat ini. Bapak Ibu melayani. Bapak Ibu memberi. Bapak Ibu berdoa, berpuasa. Bukan untuk diselamatkan. Tetapi karena Bapak Ibu sudah diselamatkan. Dan iman yang ada di dalam hidup Bapak Ibu menghasilkan perbuatan-perbuatan. Amin. Ya. Jadi kita di sini adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah punya tempat terbaik di surga. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan kita. Enggak ada keraguan Bapak Ibu. Sekalipun dalam perjalanan kita mungkin kita kesandung, mungkin kita berbuat dosa, tapi itu tidak meniadakan keselamatan kita Bapak Ibu. Ini kabar baik, bukan nasihat baik Bapak Ibu. Amin. Martin Luther berkata seperti ini. Kita selamat oleh iman, bukan karena perbuatan kita. Namun jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman itu. Artinya kita bisa mengkoreksi. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kehidupan kita selanjutnya akan berubah. Dari yang tadi fokusnya aku, menjadi fokusnya Yesus. Keselamatan di dalam Dia pasti menghasilkan perbuatan, yaitu perubahan menjadi seperti Dia setiap hari. Amin. Saya mau kesaksian. Anak saya cuma satu, dari tadi ngomong anak saya terus ya, saya cuma punya anak saya istri. Ya, jadi yang ceritakan ya itu. Nah, anak saya ini
karena dia anak saya, dia mirip dengan saya. Nah, saya punya talenta itu diberi kemampuan sama Tuhan mudah menjelaskan ke orang, ya. Jadi mungkin kalau di perusahaan-perusahaan bagian PR gitu ya, public relation. Jadi kalau nerangin ke orang itu orangnya bisa mudeng, gampangannya gitu ya, gampang mudeng, ya kan. Orang oh ya, aku nek diterangke kok Ivan mudeng, ya kan. Nek diterangke yang si A ini misalnya belum mudeng, diterangke kok Ivan jadi mudeng. Nah itu salah satu karunia saya. Nah saya punya sekolah di Jogja namanya Happy Bear. Suatu ketika sekolah kami terpilih untuk menjadi panelis di UN, United Nations. Ya. Nah karena apa yang kita lakukan di Jogja, mereka ngirim orang ke Jogja, menginterview kami, kemudian mencatat semua datanya. Saya pikir kerjaannya cuma itu, selesai. Ya udah, mereka balik. Mereka datang jauh-jauh dari London, hanya ketemu kami di Jogja, ya, merasa terhormat, ya kan? Nah, karena saya nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggris saya terbatas, ya. Waktu kuliah bahasa Inggris soalnya sempat diajak VV pergi, jadi nggak bisa bahasa Inggris saya, sama VV, ya. Nah, saya manggil anak saya, Van temenin dong papa biar nggak usah diterjemahin, papa ngomong ke kamu aja, kamu kan udah ngerti, kamu yang ngomong sama dia, oke deh. Nah gitu, jadi saya ngomong sama Stefani, dia yang jelasin, saya ngomongnya sedikit, dia ngomongnya panjang, nggak tahu ngomong apa ya, pokoknya dia nerangin gitu ya, pokoknya orang UN yang datang itu puas, terima kasih. Nah setelah selesai acara itu, 1 bulan kemudian saya dikirimin resume, Pak Ivan, bahasa Inggris ya, Pak Ivan ini resumenya sudah selesai, ya tolong dikoreksi, ada yang keberatan enggak, soalnya akan dipublish jadi artikel di UN, oh ya. Lalu kemudian saya koreksi, ada beberapa perubahan. 2 harinya saya ditelepon dan lewat email. Pak Ivan diundang ke Jakarta untuk jadi panelis di pertemuan yang akan diadakan oleh UN untuk perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia. Wih, undangannya berapa orang? 1 orang Pak Ivan. Nanti Pak Ivan pesawat sudah tersedia, pulang pergi, ya, hotel juga sudah tersedia. Menginap hotelnya di Langham, itu hotel tempat Coldplay menginap. Yeay, keren ya, setara sama Coldplay. Ini direkam ya, aduh, was. Ya, nah akhirnya ya karena harus berbicara di depan banyak orang dalam bahasa Inggris, saya minder, deg-degan. Akhirnya saya ngomong, Van, bisa enggak kamu yang makan? Dia semangat, boleh, oke. Akhirnya yang dia berangkat. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini ya Bapak Ibu ya, kenapa Stefani bisa punya kemampuan menjelaskan sesuatu? Ya satu karena dia belajar, tapi yang kedua karena dia anak saya. Dia mewarisi gen kemampuan bicara itu, ya kan, dari saya. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kita itu anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tuh mewakili, mewarisi semua talenta, kemampuan yang sudah Tuhan siapkan buat hidup kita. Amin. Apapun itu, Tuhan menciptakan langit dan bumi lewat kuasanya. Kalau kita baca Kejadian, Allah berfirman, jadilah sesuatu. Maka sebetulnya Allah mewariskan kemampuan itu dalam perkataan kita. Lewat perkataan kita ada kuasa yang keluar. Amin Bapak Ibu. Tapi kita seringkali tidak menyadari kata-kata yang keluar dari kita begitu saja. Ya, saya percaya Pak Heri di atas, dia mendoakan orang sakit, ya, dia mengusir setan lewat apa yang dia katakan. Ada otoritas yang mengalir dari Pak Heri. Kuasanya bukan dari Pak Heri, kuasanya dari Tuhan. Ya, tapi lewat otoritas yang dikasihkan ke Pak Heri. Pak Heri berkata-kata dan setannya pergi loh. Ya, kita pun punya kuasa yang sama. Kita sama seperti dia. Makanya ketika kita diselamatkan, keselamatan itu menghasilkan perbuatan. Yaitu apa? Perubahan menjadi seperti dia setiap hari. Kita semakin sama seperti Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu. Stefani semakin sama seperti saya. Ya. Itulah
buah dari kabar baik. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Ya, bagaimana kabar baik ini, kelahiran Yesus dapat mengubah kehidupan kita. Ya, kita sudah tadi lihat gambarnya, dulu fokus kehidupan kita aku, semuanya untuk aku. Dan ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami badai, banjir dalam hidup kita, maka kita mulai menyadari bahwa aku itu terbatas, enggak mampu, enggak bisa. Maka harus Yesus yang menjadi fokus kehidupan kita. Bapak Ibu, saya dapat perumpamaan yang bagus. Ya, mengerti keselamatan seperti orang yang matanya minus. Kalau kita matanya minus, saya copot ya. Wajah Bapak Ibu yang ganteng, cantik-cantik ini enggak kelihatan. Ya, matanya jadi satu semuanya. Ya, pokoknya ada garis gitu ya. Saya enggak kelihatan, saya enggak bisa melihat. Saya enggak bisa membedakan Pak Gonang dan istrinya, ya. Tapi ketika saya memakai kacamata ini, semuanya jadi jelas. Pak Gonang ternyata ganteng banget. Ya, kumisnya, itu yang bikin Bu Gonang mungkin termehek-mehek. Ya kan, saya jadi tahu, Pak Gonang ternyata ada kumisnya, istrinya enggak. Ya, kalau enggak pakai kacamata enggak tahu mana yang ada kumisnya. Ya, tetapi kacamata ini kalau saya pakai, saya jadi tahu, saya jadi jelas. Nah, ketika kita menjadikan Yesus jadi fokus kehidupan kita, menerima kabar baik ini, fokusnya jadi berubah, jadi jelas. Oh, ternyata Tuhan menciptakan saya untuk sebuah tujuan ilahi. Saya enggak hadir di dunia hanya untuk menuhin dunia ini, tapi Tuhan memanggil saya untuk sebuah rencananya yang besar. Bapak Ibu punya tujuan ilahi. Apapun posisi kita, kita punya peran di dalam kerajaan Allah. Amin. Cara pandangnya berubah. Ya, fokus kehidupannya berubah. Nah, dari fokusnya aku menjadi Yesus. Tapi apakah instan? Sebuah proses, Bapak Ibu, sebuah proses. Ya, saya percaya ketika kita menerima Yesus, Yesus akan menyucikan hidup kita, memulihkan hati kita hari demi hari. Ya, mungkin ada orang yang mencari Tuhan Yesus karena masalah keuangan, maka dia benar-benar mencari Tuhan Yesus dan akhirnya ketemu Tuhan. Tuhan memulihkan keuangannya. Tapi mungkin dalam hal hubungan dengan istri dan suami, dia masih menjadikan aku ini jadi fokusnya. Ya, karena kita itu manusia yang banyak area-area, seperti bawang. Ya, dikupas satu ada kulitnya lagi, dikupas satu ada kulitnya lagi. Nah, Tuhan mengupas kita satu persatu. Ya, sampai seluruh fokus hidup kita adalah Kristus Yesus kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ada yang salah, bukan salah sih, ada yang kurang tepat kalau kita berkata prioritas saya adalah Yesus. Ya. Besok saya akan menciptakan papan tulis yang hapus sendiri, ya. Oke. Jadi seringkali kita berkata kalau fokus Yesus itu gini. Ini Yesus, prioritasnya Yesus. Ya. Lalu baru siapa? Habis Yesus? Hah? Keluarga. Betul ya? Habis itu pekerjaan. Ya kan? Lalu apa lagi? Hobi. Nah, pelayanan di sini. Pelayanan di sini. Enggak ya. Ini pelayanan gitu ya. Pelayanan. Ini hobi misalnya. Nah, prioritasnya seperti, wah ini prioritas nih. Hidup saya prioritasnya Yesus, ya. Nah, ini sebetulnya konsep yang kurang tepat. Kalau prioritasnya Yesus, di dalam keluarga enggak ada Yesusnya. Di dalam pekerjaan enggak ada Yesusnya. Keluarga kita fokusnya siapa? Ya, apa yang menjadi fokus kita buat keluarga kita? Ya kan? Pekerjaan kita, makanya seringkali ada orang yang di gereja, ya, hidupnya melayani dengan luar biasa, tapi di pekerjaan, ya, berbeda 180 derajat. Enggak ada di tempat ini, enggak ada di tempat ini, ya. Berbeda karena prioritasnya salah. Jadi yang benar adalah ini kehidupan kita, ya.
Kita punya area, misalnya keluarga. Ya, Yesuslah yang terutama di dalam keluarga kita. Kita punya area apa? Bisnis. Yesuslah yang terutama. Jadi Yesus selalu yang terutama dalam seluruh area kehidupan kita. Amin. Artinya kita bekerja supaya nama Yesus dipermuliakan. Amin. Kita punya keluarga supaya keluarga kita melayani Tuhan. As for me and my house, we will serve you, Lord. Yosua. Ya, pelayanan kita fokusnya buat Yesus. Bukan buat ego kita, supaya kita tampil, supaya kita dipandang orang, enggak. Fokusnya selalu Yesus. Nah, prioritas kita adalah Yesus, di mana Yesus menjadi yang terutama di dalam seluruh area kehidupan kita. Amin. Dan ketika ini terjadi, maka kehidupan kita dirubahkan. Kita akan semakin hari semakin seperti Yesus. Ya. Dan Tuhan sudah menunjukkan ini lewat perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ketika dia melakukan perjalanan dari Mesir kepada tanah perjanjian, ya, itu adalah gambaran perjalanan hidup kita. Ya, siapa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Bapak Ibu, Musa? Enggak, Musa perantaranya, yang mengeluarkan Tuhan, Yahweh. Dan ketika bangsa Israel itu keluar, mereka mengalami perjalanan. Dan dalam perjalanan itu mereka diubahkan. Mereka cara pikirnya diubahkan. Karena seringkali mereka suka mengeluh, suka protes, dan masih mengingat yang lainnya, mengingat yang dulu-dulu di Mesir. Dan itu semua diproses perjalanan 40 tahun. Sampai akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan. Ya. Dan karena bangsa Israel bangsa yang bebal, ya, mereka harus melakukan perjalanan itu berpuluh-puluh tahun. Kita tidak perlu seperti itu. Ya, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka ya kita bisa disempurnakan setiap hari. Enggak perlu kepentok dulu, enggak perlu ngantem dulu, enggak perlu jatuh dulu. Tapi kalaupun kita jatuh, kalaupun kita sudah enggak bisa apa-apa, kasih Tuhan selalu menopang kita. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah kabar baik buat hidup kita. Bahwa Yesus datang, dia rindu menggantikan fokus hidup kita yang rapuh. Yang tidak akan menghasilkan apa-apa, digantikan dengan Yesus yang bisa menyediakan semua kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Ya, firman ini saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan Bapak Ibu. Saya percaya kebenaran firman ini bisa menjadi berkat buat kehidupan kita. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Ya. Oh iya, ada yang lupa sebelum ini. Bagaimana kita bertumbuh? Ini tambahan soalnya. Ya. Bagaimana saya bisa bertumbuh dari dulu 60 kilo jadi sekarang 80 kilo Bapak Ibu. Bagaimana? Makan. Ya, jadi bagaimana kita bertumbuh? Caranya cuma satu, ya, makan kebenaran firman Tuhan. Ya, maka ketika kita bertumbuh, kita akan menyembah dengan hati yang benar, secara tulus, tanpa iri dan dengki, seperti khotbah Ibu tadi pagi. Ya, kita sadar bahwa penyembahan sejati kita adalah kita berkorban. Ya, kita memberikan yang terbaik. Ya, dimanapun kita berada. Amin. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu. Maju ke depan Pak Andri. Ya. Siapa kabar baik itu Bapak Ibu? Kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Amin. Jadi kabar baik itu bukan saya. Kabar baik itu Yesus sendiri. Ya. Dan Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Apa artinya? Bapak Ibu, kalau kita ngerti bahwa Allah, Yesus itu adalah 100% Allah, artinya dia punya kuasa atas seluruh dunia ini. Dia punya kemampuan. Ya, tapi dia manusia, artinya dia pernah menderita sama seperti kita. Dia mengerti apa yang sedang kita alami. Allah itu Allah yang transenden, tapi dia imanen. Allah yang besar, tapi Allah yang personal buat kita.
Dia ngerti apa yang sedang kita alami, ya. Kalau Allah kita hanya Allah besar, mungkin dia serupa Jokowi. Apakah Jokowi tahu kebutuhan kita, apa yang sedang kita hadapi? Enggak. Karena dia memang urusannya untuk negara ini. Tapi Allah kita itu Allah yang besar, transenden. Tapi dia juga Allah yang imanen. Artinya apa? Allah yang mengerti setiap kita, apa yang sedang kita alami. Dan karena dia mengerti, maka ya Yohanes, satu ayat terakhir ya, kita baca sama-sama, bisa dibantu. Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu kalau ikut saya bisa menunjukkan jalan yang benar. Saya bisa kasih tahu caranya mempunyai hidup yang benar. Saya bisa kasih Anda info bagaimana kehidupan yang benar seperti itu. Tapi yang saya kasihkan itu info. Tapi kalau Bapak Ibu ikut Yesus, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan itu sendiri. Jangan ikuti kata orang, ikuti firman Tuhan, ikuti Yesus sendiri. Amin. Dan Yesus yang personal tadi, yang imanen, ya dia datang supaya dia yang kekal menjadi fana. Dia yang tadinya berkuasa menjadi tidak berdaya, seperti seorang bayi, ya yang tidak punya kuasa. Dia yang tadinya sangat kuat menjadi terlemah, bayi yang di palungan yang nggak bisa apa-apa. Dia yang tertinggi menjadi terendah, dilahirkan di palungan. Tapi enggak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Semua itu dilakukan dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita yang tadinya hidup dalam kefanaan, kita menerima kekekalan. Amin Bapak Ibu. Kita yang tadinya tidak berdaya, tidak punya masa depan, tidak ada kuasa untuk menang terhadap segala dosa, keinginan, keakuan kita, sekarang punya kuasa di dalam Dia. Kita yang tadinya lemah menerima kekuatan dari Dia. Kita yang tadinya rendah menjadi mulia di dalam Dia. Amin. Siapa yang diberkati dengan kebenaran firman ini? Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu supaya firman ini, firman yang sederhana ini akan mengubah kehidupan Bapak Ibu. Kita menerima kabar baik Bapak Ibu. Bukan sebuah firman, sebuah cerita, dongeng, tapi adalah firman Tuhan yang adalah benih yang berkuasa. Yang bisa mengubah kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Ketakutan apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, di dalam Dia ada kekuatan. Ketika Bapak Ibu menghadapi tidak ada pengharapan, tidak ada jalan, Allah kita Allah yang membuat jalan. Terima kasih Bapak Ibu. Kami berdoa Bapak di dalam surga. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Engkau Allah yang mengerti kebutuhan kami, apa yang sedang kami hadapi. Tantangan apa yang mungkin kami rasakan terlalu besar. Tapi kami punya Engkau Tuhan. Biarlah kabar baik ini Tuhan memberikan pengharapan bahwa hidup kami di dalam Engkau, kami kuat, kami mampu, kami bisa karena Engkau ada di dalam kami. Tanamkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan buat di dalam hati kami. Sehingga ketika kami merasa putus asa, firman ini muncul memberi kekuatan. Ketika kami tidak punya pengharapan, firman ini memberikan pengharapan seperti sauh yang kuat. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa secara khusus buat Bu Sarah, berikan kesehatan dan kekuatan
memasuki bulan Desember ini banyak yang harus dikerjakan, banyak pelayanan dan sebagainya. Kami meminta Tuhan perlindungan Allah buat Bu Sarah, juga buat teman-teman staff full timer yang lain Tuhan, yang sibuk di bulan-bulan ini. Biarlah perlindungan dan sukacita Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mau tutup kebenaran firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Cik Nancy. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Jadikan Yesus prioritas bagi hidup kita. Amin. Dimanapun Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Mari persiapkan persembahanmu untuk Tuhan. Beri yang terbaik, uang yang baik ya. Jangan yang sobek. Kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Setiap berkat yang sudah Kau berikan bagi setiap kami mau mengembalikannya Tuhan. Baik persepuluhan, persembahan khusus, persembahan yang lain Tuhan. Kami percaya setiap yang menabur akan menuai berlipat kali Tuhan, dan itulah janji-Mu yang kami pegang. Dan biarlah persembahan ini Tuhan dapat untuk menjadi berkat bagi gereja ini, menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin, haleluya. Memberikan persembahan, mari bangkit berdiri. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin, haleluya. Haleluya. Segala puji sembah syukur Tuhan hanya kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami merasakan momen-momen di mana Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan kami rasakan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu untuk kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Ivan dimanapun pelayanannya berada, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan untuk seluruh keluarga besarnya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, menjelang persiapan pemilu
tahun depan. Kami mohon perlindungan yang Tuhan berikan kepada setiap umat-Mu Tuhan, agar keamanan selalu ada buat kami. Tuhan, kami juga berdoa pada siang hari ini bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah. Tuhan, kami percaya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ke depan, sepanjang seminggu ke depan, hanya di dalam tangan penyertaan-Mu. Apabila sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing, kami juga memohon perlindungan dari Tuhan. Tibakan kami di tempat kami di dalam dengan selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada akhirnya dalam ibadah kami ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan Engkau buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan mari sidang jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.